Greetings. These students are confused, wondering, and left questioning why their tuition skyrocketed overnight. This left us questioning how the policy was formed, who was involved in the process, and what impacts has it sparked. Is it because the campus autonomy? Well, Kalau institusi PTNBH punya otonomi, Mahasiswa punya apa? okay, let's start with this. Pada awal tahun 2024, mahasiswa dikejutkan dengan kenaikan UKT. Kebijakan ini tidak hanya terjadi di satu kampus saja, melainkan terjadi di banyak kampus. Reaksi terhadap kebijakan ini terjadi secara cepat. Banyak mahasiswa yang kemudian langsung bersuara, kampus diprotes, dan ruang publik yang penuh perdebatan. Namun tidak lama kemudian, pemerintah akhirnya turun tangan dan membatalkan kebijakan tersebut. Menariknya, persoalan ini bukan hanya soal nominal UKT saja. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kebijakan ini bisa terbentuk. Pada kenyataannya, sebagian besar mahasiswa justru baru mengetahui kebijakan kenaikan UKT tersebut setelah kebijakan tersebut ditetapkan, sehingga ruang dialog sebelum kebijakan tersebut ditetapkan nyaris tidak keras. Konsep partisipasi publik ini dapat dipahami sebagai sebuah spektrum keterlibatan mulai dari level inform, consult, involve, collaborate, hingga empower. Nah, dalam spektrum ini, pola kebijakan tersebut cenderung berhenti pada level inform atau consult saja, di mana publik itu hanya menerima informasi dan juga masukan setelah kebijakan tersebut telah ditetapkan. Padahal dalam spektrum tadi, partisipasi publik justru lebih terasa pada level involve atau collaborate ketika mahasiswa ataupun publik tersebut lebih didengarkan dan juga dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan. Oleh karena itu, situasi ini menunjukkan bahwa mekanisme keterlibatan publik tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik oleh para pihak institusi. Padahal sebenarnya kebijakan, apalagi yang menyangkut tentang pendidikan, itu bisa lebih diterima apabila dari awal memang prosesnya sudah transparan, sudah terbuka, dan juga melibatkan pihak-pihak yang terdampak. Lebih lanjut, jika kebijakan kenaikan UKT tersebut menuai penolakan dan juga protes yang cukup luas, tentunya akan muncul pertanyaan yang gak kalah penting, yaitu siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut. dalam tata kelola, sebuah kebijakan seharusnya dapat dipertanggungjawabkan dan dikoreksi jika bermasalah. Namun, pada kasus ini, mahasiswa kesulitan untuk mencari kejelasan mengenai alasan kenaikan biaya, penggunaan dana, dan alternatif kebijakan lainnya. Ketika akses informasi sulit untuk didapatkan dan sistem pengawasan yang tidak optimal, maka membuat kepercayaan publik itu semakin menurun. Hal ini yang mengakibatkan adanya aksi protes mahasiswa sebagai cara akhir untuk menuntut kejelasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak cukup hanya sebagai laporan formal saja, melainkan harus juga dirasakan nyata oleh publik, apalagi terutama kepada mereka yang berdampak. Nah, maka dari itu penting ya teman-teman untuk menilai apakah kebijakan itu sudah dilibatkan secara publik dan bagaimana kebijakan itu juga dapat dipertanggungjawabkan di depan publik. Okay, so this is Nikki. This also Nikki, the girl who worked so hard just to edit this video. This is Nabila, the girl who created this concept and run the script. And this is Rachel. She responsible for taking the video and the script. So Mr. Siddiq, if you're seeing this hard-working video, please give us an A+ for this final exam.